Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional IPA ke-15 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kajian ini. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nisa Istiqomah Saparitung dan rekan saya Abdullah Hanif Al-Azam dari Universitas 11 Semarang. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tema fisika yang berjudul Metode Monte Carlo sebagai solusi berbasis ketidakpastian dalam berbagai multidisiplin. Topik ini kami angkat karena metode Monte Carlo telah terbukti menjadi pendekatan yang kuat dan fleksibel dalam menangani kompleksitas serta ketidakpastian di berbagai bidang ilmu, mulai dari fisika, teknik, hingga ekonomi dan lingkungan. Pada presentasi ini, kami akan membahas yaitu yang pertama pendahuluan, selanjutnya hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja yang pertama pendahuluan. Di sini pertama kita membahas apa itu metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah teknik komputasi berbasis simulasi acak yang dikembangkan saat Perang Dunia Kedua untuk proyek Manhattan. Nama Monte Carlo sendiri yaitu inspirasi dari kota Cosimo di Monaco, di mana menggambarkan sifat probabilistik dan acak. Referensi dalam fisika statistika yaitu digunakan untuk memodelkan sistem fisika kompleks yang sulit diselesaikan secara analitik. Contoh aplikasinya yaitu ada di model Einstein atau magnetisme, sistem gas ideal, partikel interaktif, membantu dalam estimasi numerik, distribusi probabilitas, dan integrasi numerik. Nah, kenapa ini penting? Karena mampu menangani sistem dengan banyak variabel acak, efektif dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas model modern. Hal ini digunakan lintas disiplin pada fisika, teknik, keuangan, dan lainnya. Tujuan pada penelitian ini yaitu meninjau potensi metode Monte Carlo sebagai pendekatan numerik berbasis ketidakpastian dan menyoroti peranan dalam menyelesaikan masalah kompleks di era modern. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kami berbagi menjadi berbagai macam, yaitu yang pertama ada prinsip dasar metode Monte Carlo, aplikasi metode Monte Carlo dalam berbagai bidang, keunggulan dan kekurangan metode Monte Carlo, dan yang terakhir peluang masa depan. Langsung saja pada hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu prinsip dasar metode Monte Carlo. Di sini kami bagi dua. Yang pertama pembahasan tentang konsep dasar dan prinsip kerja Monte Carlo, dan yang kedua yaitu macam-macam dari metode Monte Carlo. Untuk konsep dasar simulasi Monte Carlo, simulasi Monte Carlo sendiri itu adalah teknik simulasi berbasis sampel acak yang digunakan untuk memodelkan sistem atau proses kompleks. Objek acak dapat muncul secara alami. Contohnya pasar saham, pergerakan partikel, atau diperkenalkan secara artifisial untuk masalah deterministik. Tujuan utama sendiri yaitu mengestimasi nilai-nilai statistik seperti ekspektasi, variasi, dan lain-lain. Selanjutnya digunakan untuk menggunakan pengulangan simulasi untuk mendekati solusi numerik secara statistik. Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip kerja Monte Carlo. Prinsip kerja Monte Carlo ini terdapat langkah-langkah utama, yaitu yang pertama, definisikan model komputasi dan distribusi probabilitas variabel acak. Selanjutnya, ambil sampel acak dari distribusi yang telah ditentukan. Evaluasi model secara numerik untuk setiap sampel. Dan yang terakhir, kumpulkan hasil simulasi untuk menghitung estimasi statistik seperti ekspektasi, varians, dan lain-lain. Berikut terdapat ilustrasi visual mengenai flowchart Monte Carlo. Dalam estimasi ekspektasi atau mean, untuk menghitung nilai ekspektasi L, dapat menggunakan persamaan seperti berikut.
di mana estimasi Monte Carlo juga bisa dicari dengan persamaan yang kedua. Dan variabel mendekati variansi redis saat n-nya besar. Ini digunakan untuk menghitung interval kepercayaan, kesalahan relatif, dan mengukur konvergensi metode Monte Carlo. Berdasarkan law of large number and teorema limit central, estimasi akan semakin akurat seiring bertambahnya jumlah sampel. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam metode Monte Carlo. Yang pertama ada importance sampling atau ACE, di mana digunakan untuk kejadian ubah distribusi sampling untuk menyesuaikan hasil ke distribusi asli. Keunggulan metode ini pada importance sampling yaitu variasinya bisa menurun drastis. Untuk kekurangannya, menentukan distribusi optimal bukan hal yang mudah. Metode Monte Carlo selanjutnya yaitu ada Monte Carlo Markov Chain yang disingkat MCMC, di mana MCMC ini menggabungkan metode Monte Carlo plus rantai Markov menggunakan prinsip sampel baru bergantung pada sampel sebelumnya. Hal ini umum digunakan dalam inferensi Bayesian. Untuk algoritma populernya yaitu ada Metropolis testing, Gibbs sampling, differential evolution. Efisiensi Gibbs meningkat dengan berbagai rantai. Metode Monte Carlo selanjutnya yaitu ada kuasi Monte Carlo. Kuasi Monte Carlo atau yang disingkat QMC, di mana versi deterministik dari Monte Carlo tradisional. Ini digunakan dengan urutan kuasi acak, bukan yang acak murni. Kelebihan dari kuasi Monte Carlo sendiri, distribusinya sampel lebih merata, akurasi dan konvergensi lebih baik, dan untuk keterbatasannya kurang efisien di dimensi tinggi. Metode Monte Carlo yang terakhir yaitu ada sequential Monte Carlo atau disingkat SMC yang juga dikenal sebagai metode partikel. Hal ini unggul dalam sistem dengan dinamika waktu non-linear dan non-Gaussian. Untuk aplikasinya pada keandalan sistem prediksi kegagalan. Nah, keunggulan dari metode SMC ini yaitu menangani distribusi posterior dalam sistem kompleks, dan untuk varian efisiennya yaitu ada pseudo-sequential Monte Carlo atau PSMC, di mana ini lebih ringan dan cepat dibanding SMC biasa. Baik, melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah aplikasi dari metode Monte Carlo sendiri dalam berbagai bidang. Jadi pada pembahasan aplikasi ini, kami sediakan review terkait 3 aplikasi atau 3 penerapan di 3 bidang, yaitu yang pertama ada penentuan dosis sinar X, begitu. Dalam dunia medis, khususnya radioterapi, ketepatan dosis sinar X sangatlah penting. Jika dosis yang diberikan itu terlalu kecil, tumor maka bisa gagal dikendalikan. Tapi kalau terlalu besar, maka jaringan sehat pun justru bisa rusak. Disinilah metode Monte Carlo itu berperan, karena metode ini mampu menghitung distribusi dosis secara akurasi tinggi, bahkan dalam jaringan yang tidak homogen seperti jaringan pada tubuh manusia. Dalam simulasi Monte Carlo, kita mensimulasikan bagaimana foton atau elektron berinteraksi dengan jaringan tubuh. Interaksi ini bisa berupa efek fotolistrik, hamburan Compton, atau hamburan Rayleigh. Dan semuanya ditentukan secara acak berdasarkan probabilitas fisika. Jadi, secara tahapannya, proses Monte Carlo sendiri itu dimulai dengan memodelkan interaksi radiasi dengan jaringan tubuh.
Kemudian sistem akan menjalankan simulasi ribuan kali dengan angka acak untuk memperkirakan penyebaran dosis radiasi dalam jaringan. Hasilnya bukan satu nilai tetap, tapi distribusi dosis yang bisa menunjukkan area mana yang kemungkinan besar terkena kanker atau mana yang butuh perlindungan saat terapi. Dengan pendekatan ini, Monte Carlo bisa membantu dokter merancang terapi yang lebih tepat sasaran dan minim efek samping. Jadi untuk beberapa persamaannya dapat ditunjukkan di layar. Baik, untuk probabilitas prosesnya di sini, dan selanjutnya kita beranjak ke aplikasi yang kedua, yaitu estimasi biaya proyek. Untuk estimasi biaya proyek sendiri, jadi selain di bidang medis, Monte Carlo itu juga digunakan untuk manajemen proyek, khususnya untuk memperkirakan biaya proyek. Nah, eh, yang mana biaya proyek di sini itu tidak pasti. Dalam perencanaan, kita sering menghadapi biaya yang bervariasi karena faktor resiko, inflasi, atau ketidakpastian lainnya. Dengan metode Monte Carlo, kita bisa menggenerate ratusan hingga ribuan kemungkinan biaya menggunakan angka acak dan melihat distribusi total biaya secara statistik. Nah, contohnya itu dalam salah satu studi itu menggunakan Microsoft Excel di mana mensimulasikan 6 aktivitas proyek, yang mana dari situ nanti akan menunjukkan bahwa Monte Carlo itu bisa memperkirakan rata-rata biaya, variasi, dan bahkan probabilitas dan skenario terburuk maupun yang terbaiknya. Untuk prosesnya sendiri, ini tuh dimulai dengan mengidentifikasi variabel yang tidak pasti seperti durasi, tugas, atau biaya tiap kegiatan. Lalu, sistem akan menghasilkan angka-angka acak untuk variabel tersebut. Misalnya, durasi bisa antara 5 sampai 10 hari. Kemudian dengan kemungkinan tertentu. Nah, setelah itu program itu akan melakukan ribuan simulasi untuk menghasilkan berbagai kemungkinan total durasi proyek atau total biaya. Dari situ kita bisa tahu misalnya ada peluang 80% proyek selesai dalam 60 hari. Nah, ini membantu manajer mengambil keputusan yang lebih bijak soal jadwal cadangan atau anggaran darurat. Begitu. Kita beranjak ke aplikasi yang selanjutnya. Di sini ada penampakan dari eh, grafik PDF dan CDF untuk estimasi biaya proyek dan juga beberapa rumus yang digunakan dalam estimasi Monte Carlo-nya. Kemudian untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu adalah prediksi jumlah penumpang. Em, Pasti dalam konteks manajemen proyek. Lebih tepatnya untuk prediksi jumlah penumpang ini, dalam konteks ini metode Monte Carlo dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penumpang penjualan yang akan membantu dalam menyusun strategi manajemen yang lebih efektif. Nah, berdasarkan tulisan Muhazir pada tahun 2022, ada tahapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah menggunakan simulasi Monte Carlo yang dapat dilihat pada gambar di samping, di mana proses di sini itu menggambarkan terkait bagaimana Monte Carlo itu digunakan untuk memprediksi jumlah penumpang. Misalnya ada aplikasi atau penerapan yang digunakan ialah jumlah penumpang KAI pada beberapa tahun terakhir, di mana untuk mengetahui atau memprediksi jumlah penumpang tersebut, maka diperlukan data jumlah penumpang yang kemudian digunakan untuk menentukan distribusi dan dilanjutkan dengan perhitungan distribusi kumulatif. Setelah itu, kita perlu untuk menentukan interval angka acak terlebih dahulu, yang kemudian digunakan untuk membangkitkan angka acak. Dari sini nanti akan dilaksanakan simulasi Monte Carlo jumlah yang akan menyediakan hasil dan juga nanti kita dapat melakukan pembahasan terkait aplikasi tersebut begitu. Seperti contohnya adalah ini, jadi data jumlah penumpang PT KAI pada tahun 2017, 18, 19 itu dapat uh, diukur atau diprediksi untuk seterusnya begitu dengan beberapa aplikasi atau beberapa persamaan yang sudah ditampilkan di layar begitu. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan lagi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah keunggulan dan kekurangan metode Monte Carlo. Yang pertama,
Untuk keunggulannya sendiri yaitu dapat diterapkan pada berbagai masalah matematis dan statistik, termasuk yang kompleks. Kedua, tidak terbatas pada distribusi tertentu, cocok untuk memodelkan fenomena dengan ketidakpastian, memberikan estimasi yang akurat, terutama dalam masalah integral dan nilai harapan. Selanjutnya, menangani masalah sulit secara analitis atau komputasional dengan solusi yang cepat. Dan yang terakhir, konsep dasar sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, terdapat kekurangan Untuk kekurangannya sendiri, yaitu memakan waktu komputasi yang lama karena sering melibatkan ribuan atau jutaan simulasi. Dan yang kedua, keakuratan bergantung pada kualitas sampel acak yang digunakan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kita melihat ke peluang masa depan dari metode Monte Carlo sendiri. Jadi, setelah melakukan literatur review, kami menyimpulkan bahwa metode Monte Carlo ini tuh memiliki beberapa peluang yang mana dapat dikembangkan mungkin di masa depan. Ada 5 kesimpulan yang kami ambil. Yang pertama adalah komputasi paralel. Sebelumnya, karena metode Monte Carlo itu kan metode simulasi berbasis angka acak yang semakin luas penggunaannya kan. Nah, di masa depan di sini tuh 5 aplikasi ini dapat dicontoh peluang di masa depan ini dapat disebutkan yang pertama komputasi paralel, di mana Monte Carlo ini tuh mulai dikembangkan untuk satu prosesor. Namun, melihat perkembangan zaman kini perlu disesuaikan untuk komputer yang multiprosesor. Penggunaan paralel itu memungkinkan simulasi yang lebih cepat dan efisien, tapi masih menghadapi tantangan dalam pembuatan angka acak yang efektif. Nah, penelitian lebih lanjut itu sangat dibutuhkan untuk komputasi paralel. Peluang selanjutnya adalah analisis kesalahan nanosimtotik. Analisis Monte Carlo itu seringkali dibuat untuk kondisi yang ideal. Namun, dalam praktiknya, data sering tidak sesuai asumsi tersebut. Penelitian masa depan tuh harus mungkin lebih berfokus pada bagaimana metode ini bekerja di kondisi nyata yang lebih kompleks dan cenderung tidak ideal begitu. Peluang yang ketiga adalah algoritma Monte Carlo yang adaptif. Jadi metode Monte Carlo adaptif ini seperti MCMC yang sebelumnya sudah dijelaskan dan algoritma genetika dapat menyesuaikan strategi berdasarkan hasil simulasi sebelumnya. Ini berguna untuk optimasi dan analisis Bayesian, tapi pemahaman teoritisnya tersebut cenderung masih dianggap sulit dan butuh pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian peluang selanjutnya yaitu terkait simulasi proses spasial. Simulasi proses yang terjadi dalam ruang 3 dimensi seperti dalam fisika atau geografi masih sulit dilakukan karena sifat data yang kompleks. MCMC itu banyak digunakan, tapi teknik baru yang lebih efisien itu sangat diperlukan untuk menghasilkan simulasi yang lebih akurat. Kemudian ada peristiwa langka sebagai peluang terakhir kami. Di peristiwa langka itu ada simulasi peristiwa langka atau rare event yang sangat penting tapi sulit dilakukan karena jarang terjadi dalam simulasi biasa. Metode seperti importance sampling dan adaptive estimation itu membantu, namun tetap membutuhkan pendekatan baru yang lebih canggih untuk hasil yang lebih presisi. Begitu. Nah, setelah membahas beberapa topik tersebut, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa metode Monte Carlo ini telah menjadi salah satu pendekatan yang paling berguna dalam komputasi ilmiah karena sifatnya yang sederhana namun sangat berlaku luas. Generasi berikutnya dari teknik Monte Carlo akan memberikan perangkat penting yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah estimasi dan optimasi yang semakin kompleks di berbagai bidang seperti penentuan dosis sinar X, estimasi biaya proyek, dan prediksi jumlah penumpang. Hal ini menandakan bahwa metode Monte Carlo masih relevan
dan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang semakin menantang di berbagai disiplin ilmu. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Abdullah Hanif Al-Azhar dan rekan saya Nisa Istiqomah mengakhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.